Halo everyone, ini merupakan panduan untuk melaporkan LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal. Laporan kegiatan penanaman modal ini dibagi menjadi dua secara mendasar. Dasar yang pertama untuk UMK. UMK itu per semester, ada di 1 sampai 10 Januari dan 1 sampai 10 Juli. Itu untuk UMK yang modal dasarnya di bawah 5 miliar. Sedangkan yang kedua ada namanya laporan LKPM per triwulan untuk akun non-UMK. Akun non-UMK ini diambil dari modal dasar lebih dari 5 miliar dan modal dasar ini nggak ditentukan berdasarkan dari modal dasar PT yang ada di akta, tetapi modal dasar ini diambil dari pada saat kita menginput modal usaha, pada saat kita mengisi NIB kita, itu diambilnya dari situ teman-teman, bukan diambil dari akta. Tapi kalau emang teman-teman nggak mau terlalu ribet untuk melaporkan LKPM, teman-teman bisa aja langsung memakai jasa yang nomornya tertera di kolom deskripsi. Teman-teman bisa aja chat untuk konsultasi terlebih dahulu untuk pelaporan kegiatan penanaman modal ini. So, kita bisa lanjut untuk cara melaporkan LKPM, teman-teman. Yang pertama ini ada daftar isi ini ada introduction, kemudian daftar isi, dasar hukum LKPM, sanksi tidak melaporkan LKPM, tutorial lapor LKPM sampai status dan pada akhirnya penutup. Nah, dasar hukumnya ada dua teman-teman, ada di Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal di pasal 15 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal itu wajib membuat lapor LKPM yang disampaikan kepada BKPM. Kemudian ada di Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 yang di situ tertulis bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala melalui sistem OSS. Oke, kita masuk ke dalam sanksi tidak melapor LKPM. Sanksinya ada tiga, teman-teman. Sanksi pertama itu ada peringatan tertulis. Peringatan tertulisnya juga terbagi menjadi tiga. Peringatan tertulis 1, 2, dan 3. Kalau ini masih nggak diindahkan, dia naik ke penghentian. Penghentian sementara kegiatan usaha. Setelah penghentian masih nggak diindahkan juga, maka OSS-nya atau NIB-nya atau izin usahanya itu dicabut oleh OSS. Kemudian kita akan melaporkan atau bagaimana tutorial lapor LKPM. Yang pertama, kita harus login ke akun OSS menggunakan username dan password untuk login. Yang kedua, kita bisa klik pelaporan, lapor kegiatan penanaman modal, nanti pasti langsung jumping ke menu penanaman atau nanti langsung jumping ke laporan kegiatan penanaman modal, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cari di yang hijau ini buat laporan, kita klik. Setelah kita klik, kita bisa cari KBLI-nya. Nah, ini modal usaha yang kita input pada saat kita menginput NIB atau KBLI di awal pada saat menerbitkan NIB, teman-teman. Nah, ini yang menjadi standar dia UMK atau non-UMK. Ini sifatnya kumulatif. Kalau KBLI-nya ada 10, kemudian modal usahanya per satu KBLI itu ada 60 juta, dikali tuh berarti tuh. Berarti modalnya ada di 600 juta. Ini hanya ada satu KBLI. Jadi setiap KBLI itu sekarang wajib dilapor, teman-teman. Nggak cuma satu yang aktif doang, tapi keseluruhan KBLI-nya wajib dilaporkan. Kalau misalkan kita cuma punya satu KBLI, ya satu KBLI yang dilapor. Tapi kalau ada 10, ya 10 yang wajib dilaporkan. Di sini kalau mau melaporkan, kita bisa klik centang di sini. Kemudian kita bisa klik selanjutnya. Dan ulangi untuk seluruh KBLI yang ada di OSS teman-teman masing-masing. Setelah itu ada muncul notifikasi apabila perusahaan satu lokasi memiliki satu kegiatan usaha atau lebih dari satu KBLI, maka harus dilaporin, teman-teman. Nah, laporin yang lainnya, misalkan di sini dibilangnya nihil. Kenyataannya kalau teman-teman lapor nihil itu ditolak. Jadi better diisinya tuh dipecah-pecah antara satu KBLI dengan KBLI yang lain biar KBLI yang lain juga terisi, teman-teman. Karena kalau diisi nihil tuh biasanya ditolak. Kemudian kita bisa klik OK di sini, lalu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini ini dilihat nih teman-teman, ada nomor kegiatan usahanya, nama pelaku usaha, ini tampilan atas ya. Berapa modalnya, modal kerjanya, realisasinya berapa, ini masih belum terisi LKPM ini di atas atau tampilan atas. Kemudian, nah disinilah kita mulai isi. Ini ada modal tetap, modal kerja, sama jumlah. Ini dari mana sih? Ini dari pada saat kita mengisi KBLI atau NIB di awal saat kita input, teman-teman. Nah, realisasinya berapa? Realisasinya teman-teman harus buka laporan keuangan daripada perusahaan teman-teman masing-masing. Ini nggak boleh ngasal. Karena kalau ngasal pasti tertolak, teman-teman. Kemudian,
kita bisa lanjut ke laporan tenaga kerja. Pada saat awal pengisian ini kan cuma ada dua. Nah, berapa tambahan pada saat sekarang? Ada pengurangan atau enggak? Pengurangannya berapa? Nah, ini harus wajib dilaporkan untuk yang kedua, yaitu tenaga kerja. Kemudian, berapa produksinya yang udah terlaksana per tahun? Ada realisasi produksinya berapa, ekspornya berapa, itu ditulis ketika misalkan dalam ekspornya per dolar itu di sini ditulis, teman-teman. Kemudian, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha? Nanti teman-teman kalau klik di sini, itu muncul tuh kategori permasalahannya. Teman-teman laporin aja lalu simpan permasalahan. Nah, kemudian ada siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan LKPM. Pertama, nama petugasnya, jabatannya sebagai apa, nomor teleponnya berapa, dan emailnya berapa. Karena ini penting, ketika nanti statusnya ditolak ataupun harus ada perbaikan, notifikasinya langsung muncul ke email yang didaftarkan di sini atau di WA biasanya. Kemudian setelah itu kita langsung klik di scammer lalu kita kirim laporan. Setelah kirim laporan, status LKPM itu ada 3, teman-teman. Terkirim tuh belum disetujui berarti, teman-teman. Kemudian nanti ada misalkan perbaikan, itu harus diperbaiki. Dan yang terakhir ada disetujui. Ketika terkirim, melampaui batas waktu, berarti statusnya hanya terkirim, tidak disetujui. Kan LKPM di tanggal 1 sampai 10 per tiap triwulan atau tiap semester ya. Nah, ini harus dipantau terus dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ketika nanti ada notifikasi perbaikan, segera diperbaiki yang pada akhirnya nanti disetujui. Ini adalah status untuk melaporkan LKPM. Jadi, ketika batasan waktunya sudah lewat, lebih dari tanggal 10 masih terkirim, berarti sama aja kita nggak ngelapor LKPM, teman-teman. Gitu sih, sesuai dengan juknis yang saya baca. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. So, kalau teman-teman memang ada kesulitan, lebih baik chat nomor yang tertera di deskripsi supaya kita bantu untuk melaporkan LKPM perusahaan teman-teman. So, sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.